saya akan menampilkan bagaimana membuat projection capex dan juga membuat depresiasinya. Sekarang saya punya contoh seperti ini. Aset pertama, aset kedua, sampai aset kelima. Useful life-nya masing-masing aset berbeda. Yang pertama useful life-nya 4 tahun, kedua 5 tahun. Berarti setiap 4 tahun akan terjadi pembelian. Oke. Nah, seperti ini tiap 5 tahun akan terjadi pembelian. Ya. Di sini kita tidak memperhitungkan inflasi, tapi nanti kita bisa lakukan bagaimana apabila kita memperhitungkan inflasi. Kemudian kita akan menghitung bagaimana membuat depresiasinya. Ya, ini dia depresiasinya. Ada beberapa formula yang nanti akan kita pelajari. Di sini ada formula set, min, count A, ya. Di sini ada formula mode. Ya. Nah, ini dia. Jadi saya rubah angkanya 2 juta misalnya. Nah, ini semua akan berubah, ya. Bapak Ibu bayangkan dulu yang saya lakukan adalah pada saat saya bikin depresiasi, tampilannya akan seperti ini. Ini untuk aset di tahun pertama, ini untuk aset yang sama tahun berikutnya, untuk aset yang lain di tahun berikutnya, kemudian di tahun-tahun berikutnya akan jadi panjang ke bawah. Nah, sekarang saya melakukan penghematan formula langsung di sini. Ya. Oke, kita coba latihannya. Saya masuk ke worksheet yang baru, saya copy aja ini. Saya taruh sini. Nah, sekarang saya akan membuat proyeksinya untuk berapa tahun ke depan. Saya buat di sini tahunnya. Kita mulai dari tahun 0 adalah pada saat dia pertama kali investasi. Sampai 20 tahun misalnya. Ya. Sampai 20 tahun. Ini saya hilangkan saja grid lines-nya, kemudian saya ganti font-nya. Ya. Oke, nah ini tampilannya akan saya rubah karena kelihatannya cuma 00 seperti itu ya. Akan saya rubah menjadi year 1, year 2 ya Bapak Ibu. Bisa lihat seperti ini. Saya pakai klik kanan, format cell ya. Kemudian ini saya rubah number. Number saya rubah custom. Ini saya jadikan depannya ini saya tambahkan year. Pakai kutip ya, kutip 2, year. Nah, jadi dia tetap dilihat sebagai angka. Ya, ini sebagai angka. Tapi tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Year 1, year dan berikutnya. Nah, sekarang saya akan bikin formula untuk melakukan pembelian ulang dan pembelian awal. Pembelian awal pada aset kita anggap di year 0 atau pada saat initial investment ya. Formulanya kita bisa pakai mode. Kemudian kita pakai tahun ini. Kita kunci ya, F4, 1, 2. Apa yang dikunci? Yang dikunci row-nya. Row-nya itu yang 6. Di depan 6 ada dolar, nah itu dikunci. Kemudian pembaginya saya kunci juga di useful life. Karena kenapa? Saya mau tiap 4 tahun ada pembelian. Saya kunci di kolom. 1, F4. 2, F4 lagi ya. 3. Jadi 4 selama banyak 3 kali. Yang dikunci adalah C, kolom. Nah, ini dia. Ya, ini saya rubah jadi format ini. Ya, nah ini. Nah, ini kalau saya copy ke bawah, jadinya 0 semua. Kenapa? Karena pembaginya
Nah ini sisa 1, di sini 2, 3, 4. Tahun keempat akan jadi 0 lagi, ya kan? Begitu pula sampai ini. Tahun kelima akan jadi, tahun ke-8 akan jadi 0. Kalau ini saya rubah 5, tahun kelima yang akan jadi 0. Oke? Berarti kuncinya adalah di 0-nya ini. Nah, 0-nya ini cara menjadikan true, saya buat sama dengan 0. Ya, copy, Ctrl C. Nah ini, true, 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 false, ya. Tahun kelima dia akan true. Tahun ke-10 dia akan true lagi. Ya, saya copy misalnya sampai sini. Ya, nah ini. Oke. Nah, yang saya lakukan adalah saya mau membuat apabila tahun kelima akan terjadi pembelian ini. Ya. Nah, tapi mungkin ada ini juga dari Bapak Ibu yang berpikir, loh harga tidak mungkin sama dong, pasti tahun berikutnya akan beda. Nah, kita buat saja inflation. Saya pakai ini juga formatnya inflation. Saya buat 3% atau 4% misalnya. Tahun pertama 0, tahun ini akan saya kali dengan 1 ditambah 4%. Oke. Nah, ini saya buat ini kayak konstantanya begitu Bapak Ibu ya. Ctrl R. Ya. Nah, sekarang saya balik ke sini lagi ya. Yang saya lakukan adalah saya mau membuat seperti ini. Apabila dia true, maka muncul angka berapa? Ya, angka asetnya atau amount. Kemudian dikali dengan inflationnya. Ya. Nah, saya buat seperti ini. Saya kutip lagi kurung depan, kurung belakang, saya kali dengan ini. Sorry, ini. Jangan lupa dikunci depannya B4. B10. Kunci di B-nya. F4 ya. Kali dengan sini inflation. 1, 2. Dikunci di 8. Setelah itu oke. Nah, ini bacanya begini, Pak. Sekarang kita sudah jadi ya. Saya copy semua ke kanan dan ke bawah. Ya. Nah, ini udah ada unsur inflasinya, Pak. 500.000 tahun 0 di tahun kelima jadi 600.000. Tahun 10 jadi 740.000. Ya. Nah, saya buat garisnya aja. Ctrl 1. Nah, ini dia ya. Tinggal saya buat penjumlahannya. Ya, jadi Bapak Ibu udah ada capex plan-nya di sini. Saya ganti 3. Nanti tahun ketiga sudah ada inflasinya dan lain-lain. Ini kolomnya saya buat sama saja besarnya. Ya, biar nggak muncul yang di hide seperti ini. Ya, nah ini dia. Oke. Silakan mencoba ya. Nanti pas depreciation kita akan munculkan lagi. Nah, mungkin Bapak bisa ulang dulu videonya, kemudian coba lagi. Nanti kita akan masuk ke depreciation. Oke, sekarang saya akan tunjukkan bagaimana caranya membuat depresiasinya. Pertama saya copy dulu nih judulnya ya. Saya taruh sini. Paste. Dan saya namain ini depreciation. Saya hilangkan amount dan useful life-nya. Kemudian ini saya copy Bapak Ibu nama asetnya. Ctrl C, di kanan paste spesial, paste link. Ya, nah ini dia. Ya, sekarang saya bikin formulanya sama dengan saya mulai dari year 1 karena depresiasi dari mulai year 1 bukan year 0. Sama dengan sum offset. Ya, sama dengan sum offset. Kemudian referensinya saya ambil dari sini.
Ya. Dari year 0, aset di year 0. Oke. Koma, row-nya saya pakai 0. Ya, row-nya saya pakai 0. Kemudian kolomnya saya ambil min. Mana yang lebih kecil? Min, count A. Aset di sini ya, di year 1, year 0 sampai dengan ya, pakai titik 2 sampai dengan sel ini juga. Tapi di sini di depannya saya kunci sebanyak F4 sebanyak 1 2 3. Jadi kunci di kolomnya. Koma, mana yang lebih kecil antara jumlah count A ini atau useful life-nya. Ini ya. Kemudian sini saya buat minus Bapak Ibu. Kenapa minus? Karena kita menghitung dari ke kiri. Geser dulu ke kiri baru dijumlahin ke kanannya. Ya, tambah 1. Kenapa? Karena yang mau saya jumlahin adalah dia geser ke 1, 2, 3, 4 dan pada saat dijumlahin ini ikut dijumlahkan juga. Ya. Nah, koma 1 kenapa? Karena tinggi dari aset ini cuma 1. Kecuali kalau kita mau ngitung 2 aset berarti 2 ya. Nah, width-nya saya pakai sama tadi, min count A ya, value sini sampai dengan titik 2 ya. Tapi dikunci di E-nya F4 1 2 3. Koma mana yang lebih kecil dengan useful life. Nah, saya tutup ya, kunci kurung tutup 1 2. Nah, ini harus kelihatan nih pasangannya nih, merah berarti satu lagi biar jadi hitam. Saya bagi dengan useful life karena kita mau dapatkan depresiasi. Ya, kemudian jangan lupa dikunci di kolomnya. Kenapa di kolom? Karena mau saya copy ke bawah. Ya, ke samping biar tetap kunci di kolom, tapi ke bawah dia nanti geser jadi 11 dan lain-lain. Ya, kunci di C. Ya, nah ini dia Bapak Ibu ya. Saya copy deh sini. Ctrl D, Ctrl R. Koma. Saya jumlahkan. Cara cepat menjumlahkan bisa begini. Alt sama dengan, nah ini menjumlahkan. Ya Bapak Ibu ya. Untuk membuat kotaknya Ctrl Shift 7. Nah, sekarang kalau saya lihat di sini saya ganti jadi 5 tahun. Nanti setiap 5 tahun dia ganti. Sorry. Ini 3. Ini 5. Ya, ini 6. Nah, jadi akan menyesuaikan belinya tahun ke-6, depresiasinya juga akan mulai. Tahun ke-7 akan mulai depresiasi ini. Ya. Nah, dengan asumsi belinya di akhir tahun ya. Nah, ini kita nggak menghitung bulan. Ya, nanti video berikutnya kita akan tunjukkan bagaimana kalau ada unsur bulannya. Oke, terima kasih. Silahkan mencoba. Jangan lupa like, share, and subscribe. Terima kasih.